Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, senang sekali berjumpa dalam video hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, pertolongan, mencurahkan berkat, bahkan menjadikan berhasil setiap hal yang kita kerjakan. Selamat datang di channel Hohodos, tempat kita belajar bersama-sama tentang iman dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan renungan pagi. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk anugerah, kasih sayang, dan perlindungan-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus mencerahkan hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti kebenaran firman yang kami dengar, bahkan kami disanggupkan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, judul renungan hari ini adalah Sudah lama berdoa tapi belum dijawab. Habakuk 2 ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi akan menyatakan kebenaran pada waktunya dan bukan dusta. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan rohani kita sebagai orang percaya, hampir setiap orang percaya pernah mengalami masa-masa di mana mereka sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi jawaban tak kunjung datang. Bagi sebagian orang, hal ini menjadi batu sandungan iman, tetapi bagi yang lain, ini menjadi tempat pengujian iman. Ketika doa kita belum dijawab, banyak orang mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan mendengar saya? Apakah saya kurang iman? Apakah saya sedang dihukum? Bahkan ada yang kecewa dan menjauh dari Tuhan, merasa tidak dihargai setelah begitu banyak doa yang dinaikkan. Bahkan ada yang meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, memang ini adalah respon manusiawi. Respon orang yang tidak sabar. Kecenderungan kita adalah kita ingin melihat dengan cepat dan instan hasil dari permohonan kita itu. Namun, respon seperti itu, jika tidak diarahkan, bisa menjauhkan kita dari keintiman dengan Tuhan. Ingat, ini sangat penting. Pastikanlah bahwa apakah doa kita itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Lalu pertanyaannya bagi kita adalah apa yang harus kita lakukan? Nah, saudara yang terkasih, kita perlu mengalihkan fokus dari hasil kepada relasi. Dari apa yang saya inginkan kepada apa yang dikehendaki Tuhan. Sebagaimana Habakuk lakukan, kita harus belajar berdiri di tempat menunggu sambil tetap percaya, bahkan ketika jawabannya belum terlihat. Inilah iman yang dewasa itu, iman yang tidak tergantung pada seberapa cepat doa itu dijawab, tapi pada siapa yang kita percaya. Nah, saudaraku yang terkasih, renungan ini hendak mengajak kita untuk memahami secara teologis dan praktis bagaimana bersikap saat doa kita belum dijawab dan apa yang dapat kita pelajari dari kitab Habakuk. Saudaraku yang terkasih, mari kita mengenal sedikit konteks kitab Habakuk. Kitab Habakuk berbeda dari banyak kitab nabi lainnya, karena dimulai dengan keluhan sang nabi kepada Tuhan, bukan langsung firman Tuhan kepada umat. Habakuk hidup pada masa menjelang kehancuran Yehuda, saat bangsa itu jatuh ke dalam kejahatan dan ketidakadilan. Habakuk bertanya, sampai kapan Tuhan? Aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Saudaraku, Tuhan menjawab bahwa ia akan memakai bangsa Kasdim, bangsa yang lebih jahat, untuk menghukum Yehuda. Nah, ini membingungkan Habakuk. Mengapa Tuhan membiarkan ketidakadilan? Dan mengapa ia memakai bangsa yang lebih jahat untuk menghukum umatnya sendiri? Kemudian Habakuk berdiri di menara penjagaan, menantikan jawaban Tuhan. Dan Tuhan menjawab, tulis penglihatan itu, meskipun berlambat-lambat, nantikanlah itu,
Apa artinya? Artinya adalah Tuhan sedang bekerja, tapi dalam waktu dan caranya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, ada 4 hal yang perlu kita sadari saat doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, tunggu dengan iman, bukan dengan frustasi. Habakuk 2 ayat 3. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Saudaraku, penundaan bukan berarti penolakan. Tuhan tidak bekerja menurut kalender kita, tapi menurut waktunya yang sempurna. Dalam iman Kristen, hal ini dikenal sebagai kairos, waktu ilahi yang tidak selalu selaras dengan kronos atau waktunya manusia. Menunggu dengan iman berarti mempercayai bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar, meskipun kita belum melihat buktinya. Namun yang sering terjadi dalam kenyataannya adalah saat doa belum dijawab, kita mulai gelisah, marah, atau bahkan menyimpulkan bahwa Tuhan tidak peduli. Kita menjadi frustasi karena merasa upaya dan doa-doa yang kita panjatkan di hadapan menjadi sia-sia. Saudaraku, padahal justru dalam proses menunggu itulah Tuhan sedang membentuk karakter dan mendewasakan rohani kita. Nah, sebagai contoh, bayangkan seorang mahasiswa yang sudah melamar beasiswa ke berbagai tempat, namun tak kunjung mendapat kabar. Ia mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan tutup telinga? Tapi yang tidak ia tahu adalah Tuhan sedang membuka jalan untuk beasiswa yang lebih baik, bahkan dari lembaga internasional yang belum sempat ia pikirkan. Nah, di waktu penantian itu, ia belajar berserah, mengembangkan potensi, dan semakin dekat pada Tuhan. Sebuah proses yang tidak akan ia alami jika semua doa langsung dikabulkan. Ini artinya bahwa iman yang bertumbuh tidak dibangun di atas doa yang langsung dijawab, tapi di atas hati yang tetap percaya meski belum melihat jawabannya. Yang kedua, evaluasi. Apa yang kita evaluasi? Apakah doa kita selaras dengan kehendak Allah atau tidak? Saudaraku, salah satu alasan mengapa doa kita belum dijawab bukan karena Tuhan tidak sanggup menjawab. Yesus Kristus untuk menjawab doa kita pasti bisa. Yesus jawabannya. Tetapi barangkali karena isi doa kita tidak selaras dengan kehendaknya. Kita perlu jujur. Terkadang yang kita minta bukan untuk kemuliaan Tuhan, melainkan untuk kenyamanan atau ambisi pribadi kita sendiri. Dalam Yakobus 4 ayat 3 berkata, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab kamu minta itu untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah saudaraku, doa bukanlah alat untuk memaksa Tuhan melakukan kehendak kita, tetapi sarana untuk menyelaraskan hati kita dengan kehendaknya. Ini sangat penting. Maka dari itu saat kita berdoa, saat doa kita belum jawab, langkah yang bijak adalah melakukan evaluasi. Apakah doa kita itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Mari kita evaluasi sedikit. Apakah motivasi kita itu murni? Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Apakah ini akan membangun atau malah menjatuhkan diriku dan orang lain? Misalnya, seseorang terus berdoa agar dipromosikan di tempat kerja karena merasa layak. Tapi dalam evaluasi rohaninya, ia sadar bahwa motivasinya bukan untuk memuliakan Tuhan, melainkan karena ia ingin membalas rekan kerja yang pernah meremehkannya. Motivasinya sangat jahat. Tuhan dalam kasih-Nya menunda jawaban doa itu, bukan karena tidak bisa, tapi karena Dia lebih peduli pada kemurnian hati orang itu daripada sekedar pencapaiannya. Saudaraku, Tuhan Yesus sendiri memberi teladan dalam hal ini. Di Taman Getsemani ia berdoa dengan kalimat seperti ini, bukan kehendakku,
melainkan kehendak-Mu yang jadi. Dalam Lukas 22 ayat 42. Ini menunjukkan bahwa doa yang paling kuat bukan yang penuh dengan desakan, tetapi yang penuh dengan penyerahan. Sekali lagi, doa yang paling kuat bukan yang penuh dengan desakan, memaksa Tuhan, tetapi doa yang penuh penyerahan kepada Tuhan. Yang ketiga, tetap percaya Tuhan tahu yang terbaik. Dalam Habakuk 2 ayat 3 menutup dengan kalimat seperti ini. Sebab itu tentu akan datang, tidak akan bertangguh. Apa artinya? Artinya adalah jika sesuatu berasal dari Tuhan dan memang adalah bagian dari kehendak-Nya, maka itu pasti terjadi tepat pada waktunya yang ditentukan Tuhan. Ini membutuhkan kepercayaan bahwa Tuhan lebih tahu apa yang terbaik. Bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk kehidupan kita secara keseluruhan. Masalahnya, kita sering hanya melihat satu bab dari kehidupan kita, sementara Tuhan melihat seluruh cerita hidup kita. Kita ingin jawaban itu instan, cepat. Padahal Tuhan sedang menulis kisah yang penuh makna dan kekal. Itulah sebabnya percaya kepada Tuhan bukan soal tahu semuanya, tapi yakin bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam merancang sesuatu. Nah, sebagai contoh, bayangkan seseorang yang berdoa keras agar jodohnya datang. Tahun demi tahun berlalu, namun belum juga ada pasangan yang tepat. Tapi ternyata di masa penantian itu Tuhan memproses orang itu untuk menjadi pribadi yang lebih matang, lebih siap, menguatkan relasi dengan keluarga, dan memperdalam pelayanan. Dan ketika waktunya tiba, Tuhan mempertemukannya dengan pasangan yang bukan hanya cocok secara emosional, tapi juga satu visi rohani. Baik bukan? Jika ia menikah terlalu cepat, bisa jadi ia belum siap secara mental maupun rohani. Tuhan tidak pernah salah waktu. Ia selalu tepat. Ia hanya menunda ketika ia sedang menyiapkan yang lebih baik. Jadi jangan takut, saudara-saudara. Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Tepat pada waktunya Dia akan berikan. Karena pada waktu itu kita telah siap menerimanya. Yang keempat, bangun relasi, bukan sekedar transaksi. Saudaraku yang terkasih, banyak dari kita berdoa dengan pola pikir. Kalau saya berdoa, maka Tuhan harus menjawab. Biasanya seperti ini kan yang kita pikirkan. Nah, ini adalah pola pikir transaksional. Seperti melakukan barter atau tukar-menukar. Kalau kita menuruti pemikiran atau ide seperti ini, sebenarnya kita sedang mengkerdilkan pencipta kita. Kita sedang mengkerdilkan Tuhan. Ini dosa. Tidak baik. Singkirkan pemikiran itu di dalam pikiran kita sekarang juga. Saudaraku yang terkasih, doa sejati itu adalah wujud komunikasi dan relasi antara kita dengan Tuhan, bukan sekedar permintaan yang harus dipenuhi. Mungkin di lain waktu saya akan menjelaskan metode doa 5 jari. Baik, kita kembali lagi. Jika kita hanya fokus pada hasil atau jawaban doa, kita bisa kehilangan esensi utama dari doa itu. Apa itu? Yaitu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, waktu pribadimu dengan Tuhan. Tuhan menginginkan kita bukan hanya pengikut yang datang saat butuh sesuatu, tapi sebagai anak-anak yang rindu bersekutu dan mengenal Dia secara pribadi. Sebagai contoh, saudara-saudara, bayangkan seorang ibu yang selalu menghubungi anaknya hanya saat membutuhkan bantuan uang. Anak itu tentunya akan merasa hubungan mereka seperti transaksi bisnis, bukan hubungan kasih sayang. Jika si anak mengabaikan permintaan karena lelah, si ibu pun merasa kecewa. Nah, begitu pula dengan hidup kita. Kita jangan menjadikan Tuhan seperti barang ataupun obat. Saat kita perlu saja, baru kita membutuhkan Tuhan.
Jangan seperti itu saudara-saudaraku. Tetapi tempatkanlah Tuhan itu di tempat yang tepat. Karena Dia Tuhan kita. Bangun relasimu dengan benar kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di bagian penutup ini, saya ingin menyatakan bahwa Kristus adalah jawaban segala doa. Yesus adalah pengantara kita kepada Bapa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Dan hanya di dalam Dialah segala janji Allah menjadi ya dan amin. Maka penting untuk diingat bahwa Tuhan Yesus sanggup menjawab doa kita. Tetapi Dia hanya akan mengabulkan yang sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Karena itu yang terbaik. Jadi saudaraku, jika doamu belum dijawab hari ini, jangan putus asa. Lihatlah pada salib. Di sana kita menemukan kasih, kesetiaan, dan bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Percayalah, doamu didengar, dan jawabannya akan datang pada waktu yang paling tepat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya bahwa Engkau mendengar semua doa-doa kami. Kami tahu Engkau selalu berada bersama dengan kami. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk percaya bahwa ketika kami tidak melihat, ajarkan kami untuk mentaati dengan iman, bukan dengan gelisah. Bila doa kami belum dijawab, biarlah kami tetap setia, sebab Engkaulah jawaban yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam genggaman-Mu. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita semua pernah ada di titik menunggu jawaban dari Tuhan. Tapi ingat bahwa kamu nggak sendiri. Yuk tulis di kolom komentar apa yang kamu pelajari dari masa penantianmu itu. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus belajar dan bertumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati.